Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Fitri akan kembali menjelaskan tentang cara menyederhanakan pecahan agar kalian bisa lebih mengerti lagi. Tergantung pada posisi pembilang dan penyebut. Kita review dulu. Ini contoh pecahan biasa, 2/5. Angka 2 disebut sebagai pembilang. Angka 5 disebut sebagai penyebut. Ketika kita ingin menyederhanakan pecahan, kita harus memperhatikan pembilang dan penyebut dari suatu pecahan. Contoh, pecahan 4/6 diminta untuk disederhanakan. Kita perhatikan dulu angka pembilang dan penyebutnya. Jika angka pembilang, angka 4 ini lebih kecil dari penyebut, di angka 6 ini jelas pembilang lebih kecil dari penyebut. Cara menyederhanakannya adalah seperti yang Bu Fitri sudah pernah ajarkan, yaitu dengan membagi secara terus-menerus pembilang dan penyebutnya dengan bilangan prima. Bisa 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Berarti cara menyederhanakannya 4/6 dibagi, misalnya kita bagi 2 dulu saja ya. Bagi 2. 4 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 2 bisa. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2/3. Sekarang 2 masih bisa dibagi 2, tapi 3-nya sudah tidak bisa dibagi 2. Ya, berarti ini sudah pecahan paling kecil atau paling sederhana. Selesai. Nah, berbeda caranya jika suatu pecahan seperti ini. Pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, begini ya. Cara menyederhanakannya adalah membagi bilangan pembilang dan bilangan penyebutnya ya. Caranya bukan pakai yang ini, beda lagi. Caranya begini, 15 dibagi kurung, dibagi 10. Yang dibagi yang di dalam ya, yang atas yang di dalam. 15 dibagi 10 dapat 1 kan. 1 kali 10, 10. Tinggal kita kurangkan. Sebelah sini dulu ya, yang sebelah kanan yang dihitung. 5 kurang 0 tetap 5. 1 kurang 1, 0, habis. 0 di depan tidak usah ditulis. Jadi sama dengan penyederhanaannya, yang atas dulu yang ditulis. 1, yang bawah 5 per, baru yang kiri 10. Ya, sudah jadi pecahan 1/5/10. Apakah ini masih kurang sederhana? Kita lihat pecahannya. Pecahan 5/10. Pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Berarti bisa kita sederhanakan lagi dengan cara seperti ini. Nah, satunya kita simpan dulu. 5/10 dibagi, bisa dibagi 5 ya. 5/5. Karena pembilang lebih kecil dari penyebut, kita gunakan penyederhanaan yang ini ya, yang dibagi dengan bilangan prima. 5 bagi 5, 1. Per 10 bagi 5, 2.
Nah, bisa lebih sederhana lagi. 1/2. Jadi hasilnya, satunya tetap disalin. Bilangan bulatnya tetap disalin. 1, ini disalin. 1/2. Menjadi bentuk pecahan campuran. Untuk cara menyederhanakan pembilang yang lebih besar dari penyebut, menggunakan cara pembagian ini, ya, ketika sudah habis kita kurangi dan bersisa, berarti selesai di sini. Jangan ditambah 0 dan dikasih koma di atas, karena itu berarti akan menghasilkan bilangan desimal. Sedangkan untuk menyederhanakan pecahan harus berbentuk bilangan bulat atau pecahan campuran. Jadi tidak perlu dipinjamkan 0 dan di sini dikasih koma, jangan. Kalau sudah selesai sisa, berarti sudah selesai. Harus berhenti dan ditulis angkanya di sini. Pertama, tulis yang atas. Kedua, tulis yang bawah. Baru kita tulis yang paling kiri, 10. Contoh lainnya, jika ada pecahan yang bisa dibagi sampai habis akan menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, pecahan 6/3. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Berarti cukup ditulis 2 di sini, ya, menghasilkan bilangan bulat. Jadi, pecahan paling sederhana dari 6/3 adalah 2. Jika kita menemukan pecahan yang besar pembilangnya sama dengan besar penyebutnya, hasilnya pasti angka 1. Contohnya, bentuk sederhana dari 3/3. Ya, besarnya sama. Pembilangnya 3, penyebutnya 3. Berarti hasilnya pasti angka 1. Contohnya, bentuk sederhana dari 10/10. Hasilnya 10 dibagi 10, hasilnya 1. Adapun pecahan yang tidak bisa disederhanakan lagi. Contohnya pecahan 11/13. Karena pembilang lebih kecil dari penyebut, berarti cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima yang sama. Tetapi untuk angka 11 dan 13 ini sudah tidak bisa dibagi dengan angka manapun yang sama. Tidak bisa dibagi 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Jadi, pecahan paling sederhana dari 11/13 adalah tetap 11/13.